Assalamualaikum, dengan kelompok 5 di sini dan saya Muhammad Sani. Dan saya Raden Nurul Fadil Alifia Marani. Saya Salvanza Ayin Kamesti. Saya Asmiati Fitri Supomo. Saya Dulu Septiani. Saya Dinda Watani. Dan kami akan membuat video yang menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Praktik ini merugikan negara, memperburuk ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai korupsi. Jadi secara umum, korupsi merupakan tindakan pejabat publik atau individu yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi mencakup perbuatan seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, gratifikasi, pemerasan, sampai penggelapan. Teman-teman tahu nggak sih jenis-jenis korupsi itu ada apa aja? Yang pertama ada suap. Suap adalah pemberian uang atau barang atau jasa kepada pejabat untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pihak. Dan yang kedua ada penggelapan adalah mengambil uang atau aset negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga ada pemerasan. Pemerasan adalah suatu kegiatan yang memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan diberikan ancaman atau tekanan kepada orang tersebut. Dan yang terakhir ada markup anggaran. Markup anggaran adalah meningkatkan nilai proyek di atas harga yang sebenarnya untuk mengambil selisihnya. Lalu selanjutnya ada penyebab korupsi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama, faktor individu, disebabkan keserakahan, moralitas rendah, dan gaya hidup yang konsumtif. Lalu yang kedua, faktor sistemik, disebabkan lemahnya penegakan hukum dan sistem pengawasan yang tidak efektif. Lalu yang ketiga, faktor ekonomi, disebabkan gaji pejabat yang rendah dan kesenjangan sosial yang tinggi. Lalu yang keempat ada faktor budaya, yang disebabkan karena adanya budaya permisif atau asal untung tanpa memperhatikan etika. Nah, selanjutnya ada dampak korupsi. Dampak korupsi terbagi dari 4, yaitu dampak ekonomi yang menghambat pertumbuhan dan menurunkan investasi. Yang kedua, sosial, ketimpangan sosial dan menurunnya kepercayaan pada pemerintah. Dampak politik yaitu melemahkan demokrasi, memperkuat oligarki dan menciptakan politik uang. Yang keempat, ada pembangunan. Pembangunan itu yaitu layanan publik terganggu, kemiskinan yang meningkat. Ini adalah contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Menyontek ulangan dan ujian teman. Menyogok aparat lalu lintas dengan memberikan uang sehingga pengemudi bebas dari tilang. Menerima uang yang bertujuan untuk meningkatkan suatu proses hukum. Jadi teman-teman, korupsi udah jadi penyakit lama di negeri ini. Tapi jangan khawatir, Indonesia tuh nggak tinggal diam. Yuk kita bahas 3 cara penting buat lawan korupsi. Jadi yang pertama, kenalin dulu nih tokoh utama dalam pemberantasan korupsi, KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini berdiri sebagai garda terdepan buat nangkep para koruptor kelas atas, dari mulai pejabat tinggi sampai pengusaha nakal. Semua bisa disikat KPK kalau terbukti nyolong duit negara. Tapi kerja KPK tuh nggak cuman nangkep doang, mereka juga edukasi masyarakat lewat kampanye anti korupsi, penyuluhan, dan pengawasan ke lembaga pemerintahan lainnya. Nah, yang kedua, nextnya itu ada juga yang namanya pendidikan anti korupsi. Karena kalau mau bangsa ini bersih dari korupsi, kita tuh harus mulai dari akar, yaitu dari pendidikannya. Sekarang nilai-nilai kayak kejujuran, tanggung jawab, dan integritas mulai diajarkan di sekolah dan kampus supaya generasi muda Indonesia gak cuma pinter tapi juga punya mental yang kuat dan gak gampang tergoda buat korupsi. Dan yang ketiga itu ada reformasi birokrasi. Ini tuh semacam
perombakan besar-besaran dalam tubuh pemerintahan. Dari yang tadinya ribet dan lambat, sekarang jadi lebih simpel dan cepat. Pelayanan publik dibuat makin efisien, sistem pengawasan diperkuat, dan rekrutmen PNS pun mulai dari pakai sistem merit alias berdasarkan kemanapun, bukan karena koneksi. Jadi, birokrasi kita nggak cuma rapi, tapi juga bebas dari pungli dan titipan. Jadi teman-teman, perlu diingat, lawan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, tapi juga tugas kamu, aku, dan kita semua. Mulai dari jujur di hal-hal kecil, itu udah keren banget. Yuk jadi generasi anti korupsi, mulai dari diri sendiri. Jadi, kesimpulan dari korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum dan negara. Praktik ini menciptakan ketidakadilan, menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, serta memperparah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun swasta. Untuk mengatasi korupsi diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk penegak hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, pendidikan anti korupsi sejak dini, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung, dalangnya lebih bingung. Yang penting penonton tertawa. Sekian dari Hongkong 5. Terima kasih.